Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, eh, salah satu faktor yang menyebabkan sebuah usaha atau sebuah bisnis berkembang dengan pesat berkaitan dengan manajemen waktu. Menguasai waktu merupakan salah satu aspek paling penting untuk bekerja secara efektif dan efisien. Anda harus mengelola tugas di tempat kerja, menangani tanggung jawab di rumah, dan mengatur kegiatan santai yang memadai. Hal ini tentu sedikit dari kegiatan yang menghabiskan waktu. Menguasakan agar waktu menjangkau semua fungsi dapat menjadi masalah bagi sebagian kecil pegawai atau pekerja kita. Berkaitan dengan manajemen waktu, sebaiknya Anda telah menerapkan secara pribadi tentang kedisiplinan. Misalnya pagi-pagi benar Anda sudah bangun. Jika Anda muslim, Anda sholat subuh, setelah itu mandi. Kemudian sebelum matahari terbit, Anda telah sampai di tempat bekerja jika Anda wirausaha. Apakah itu petani, apakah itu pedagang, apakah itu jasa konstruksi, apakah itu jasa pengawasan, apakah itu jasa laundry, jasa boga, jasa berbagai macam profesi atau berbagai macam ragam bisnis yang Anda geluti. Setelah itu Anda beri arahan, briefing kepada para karyawan 5, 6, 7 menit berkaitan dengan satu, kejujuran, yang kedua semangat kerja, yang ketiga murah senyum, ramah, rajin, ramah ya, melayani para tamu atau para pelanggan atau para konsumen. Kemudian saat rehat boleh rehat, saat bekerja tidak boleh ada 2-3 orang karyawan yang bercengkerama lalu bicara panjang lebar, terbahak-bahak, sementara para tamu atau pelanggan atau konsumen kebingungan ingin menanyakan sesuatu, tetapi para pekerja pelayan atau pegawai masih asik berbicara atau bercengkerama. Yang terakhir adalah janji reward atau buat tangan oleh-oleh berdasarkan prestasi dan reputasi setiap pegawai, walaupun di bidang swasta, walaupun di bidang wirausaha, bisa diterapkan sebagai salah satu sistem apabila manajemen perusahaan yang Anda ingin geluti atau telah berkembang menjadi perusahaan yang besar dan maju. Rekan-rekan sekalian, al-waktu kasaib, waktu adalah pedang. Waktu ini sangat penting. Manajemen waktu tidak akan terulang kembali hal-hal yang masa lampau yang telah menjadi penyesalan akibat pergaulan, akibat lingkungan, akibat budaya, akibat faktor famili dalam keluarga, anak, istri, orang tua, mertua yang mungkin pernah mencampuri usaha kita, mengintervensi kita, sehingga terjadilah kekecewaan kecil dan berpengaruh terhadap prestasi, semangat, gelora, vitalitas kerja. Inilah beberapa faktor yang biasanya tidak terlalu disadari, tetapi orang-orang yang memiliki kepiawaian membaca akan kelihatan, oh, raut muka karyawan saya ini memiliki problem. Kita dekati dan tanya, have problem, ada masalah, apa yang perlu dibantu, apa yang perlu diselesaikan. Rekan-rekan sekalian, dalam dunia bisnis, sekali lagi waktu ini sangat menjadi urgen. Selanjutnya, bagaimana target pencapaian hasil. Misalnya kita memiliki target agar produk kita bulan ketiga harus selesai terjual, bulan ke-6 harus kita panen. Rekan-rekan sekalian, petani pun
apabila di manajemen dengan baik, dia akan menjadi petani yang profesional dan sukses. Misalnya Anda memiliki tanah 1 hektar, 2 hektar atau 5 hektar. Tidak usah pusing, Anda tanam pisang. 9 bulan Anda akan panen. Tiap minggu Anda panen. Setelah itu Anda bingung pasarkan kemana. Datang saja ke kota, di mana ada bisnis kuliner yang menggunakan bahan mentah pisang. Jika Anda jual di pasaran, pedagang-pedagang di pasar provinsi, pasar daerah, pasar tradisional yang menampung pisang telah terpenuhi kesediaannya, maka Anda bisa buat pelemparan. Anda catat ada berapa banyak pedagang pisang goreng. Anda catat ada berapa banyak home industri di bidang keripik pisang. Rekan sekalian, banyak jalan menuju Roma, banyak sebenarnya yang bisa kita geluti, bisa kita manfaatkan. Lahan-lahan tidur, apalagi lahan itu berkaitan dengan hak kepemilikan kita pribadi, tidak apa-apa kita tanam pisang. Jika kita beternak, tentu membutuhkan modal dan waktu yang agak panjang. Ini pekerjaan santai, tetapi membutuhkan kesabaran dan agak lama. Misalnya beternak kambing 4 pasang ya, 2 ekor jantan, 2 ekor betina. Mungkin nanti setahun baru bisa, 2-3 tahun baru bisa berkembang. Terkecuali atau ada pengecualian, tiap bulan Anda tambah betina lagi 1, kemudian jantan lagi 1. 12 bulan bisa 12 pasang. Jika Anda memang betul-betul tekun dan ingin menggeluti menjadi peternak yang profesional. Tidak terlalu banyak modal juga, tetapi kemungkinan 10 jutaan kalau kita ingin 12 pasang kambing atau domba. Kalau domba 2 kali lipat lagi, mungkin 20 jutaan jika sudah memiliki 10 pasang. Demikian pula ayam, tetapi menjadi peternak ayam memiliki risiko yang sangat besar. Apabila musim hujan dan Anda tidak memiliki pengetahuan tentang penyakit ayam, maka Anda kebingungan. Walaupun secara manual Anda tahu bahwa apabila beberapa ekor ayam mengalami influenza, mengalami radang tenggorokan, mungkin Anda pernah dengar, ambil arang tempurung, lalu ditumbuk, hancur, lalu dicampur dengan kelapa yang telah diparut, lalu diberi makan. Tetapi risiko-risiko lainnya adalah ayam yang di kandang yang tidak memiliki pelapisan serta pembuangan kotoran ayam akan menyebabkan ayam tadi stres. Demikian pula apabila kandang ayam berada di tempat yang hiruk pikuk, berada di dekat pabrik, berada di tempat pemukiman masyarakat yang memiliki polusi tinggi, tentu ayam tadi tidak akan tenang. Melainkan Anda memiliki lahan yang jauh dari sumber polusi, hiruk pikuk manusia, jauh di belakang pedesaan atau perkotaan, kemudian dijaga ketat oleh beberapa karyawan yang Anda telah upah. Kemudian terlalu banyak modal dan biaya serta kos yang sangat dibutuhkan apabila ayam petelur. Demikian pula rekan-rekan sekalian ayam potong. Tetapi kalau ayam kampung, manajemennya juga agak rumit karena membutuhkan modal. Yang pertama kandang, yang kedua ekstra hati-hati karena mudah didatangi oleh pencuri dan salah satu binatang pemangsa, yaitu biawak atau musang. Oleh karena itu perlu ada terali atau jeruji atau kawat ram yang meyakinkan. Tetapi umumnya, kecuali rekan-rekan sekalian, ayam petelur atau ayam potong yang bertahan. Tetapi jika Anda beternak ayam kampung atau jenis ayam lainnya,
mudah sekali mengalami masalah-masalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Rekan-rekan kalian, ada juga yang paling mudah, wirausaha di bidang boga. Anda cari tempat, memiliki modal, Anda bisa operasionalkan, Anda bisa action di lapangan. Begitu juga bisnis mau kakek berbagai jenis kue, berbagai jenis prasmanan yang menjadi incaran para pengusaha-pengusaha yang ingin memesan kuliner, yang ingin memesan resep makanan siap saji. Tentu Anda bisa berbahagia. Warung makan dan restoran adalah usaha yang sangat menguntungkan. Anda bisa bayangkan bagaimana kejayaan orang-orang Minang, orang-orang Padang. Satu kelebihan mereka itu luar biasa. Di mana-mana di seluruh Indonesia mereka bertahan dan